Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Muhammad Fahriza dari kelas E dengan NIM 21000184110. Di sini saya akan mempresentasikan tentang uji kompetensi 2 pemrograman web tugas pertemuan 8 sampai dengan 12. Tugas 8 JavaScript lanjut atau validation. Di tugas 8 ini menggunakan onClick, yaitu sebagai perintah yang akan dijalankan ketika tombol tersebut diklik. Sedangkan value fungsinya untuk memberikan tulisan yang akan ditampilkan pada tombol. Fungsi terima input merupakan fungsi yang akan digunakan oleh tombol simpan yang terdapat pada file HTML. Saat tombol tersebut diklik, maka isi dari tulisan terima input akan dieksekusi atau dijalankan. Tugas 9. Sintak dasar PHP. PHP adalah singkatan dari Hypertext Processor, yaitu bahasa pemrograman yang sebenarnya mirip dengan JavaScript dan Python. Perbedaannya adalah PHP seringkali digunakan untuk komunikasi sisi server. Tugas 10. Percabangan dan perulangan PHP. Tugas 10 2.1. Konversi nilai angka ke huruf. Percabangan if. Tugasnya adalah memeriksa nilai boolean atau sebuah ekspresi logika. Jika suatu variabel atau suatu ekspresi logika bernilai true, maka proses yang ada di dalam blok kode if akan dijalankan. Jika tidak, maka perintah atau kode yang ada di dalam blok if tidak akan dijalankan. Tugas 10 2.2. Konversi skrip JavaScript ke PHP. Perulangan. Struktur looping perulangan. 1. Initialization, yaitu menentukan variabel awal untuk pengulangannya. 2. Condition. 3. Increment. 4. Yaitu perulangan yang digunakan untuk perulangan yang telah diketahui banyaknya. Tugas 11. Penanganan from PHP. 1. Script from digunakan dalam satu file. Proses pengelolaan from dilakukan di halaman yang sama dengan from inputan. Jika proses penanganan from berada di satu halaman, maka value atribut action pada tag from tidak perlu diisi atau dikosongkan. 2. Script from dalam file yang berbeda menggunakan metode post. Memisahkan antara from dan proses dalam file yang berbeda. Proses pengelolaan from dilakukan di dokumen yang terpisah. 3. Menggunakan metode get. Menggunakan metode get memisahkan antara from dan proses dalam file yang berbeda. Proses pengelolaan from dilakukan di dokumen yang terpisah. 4. From input tipe teks. Input tipe teks merupakan komponen from untuk menerima masukan berupa teks pendek. Input teks menghasilkan rangkaian huruf atau kata dalam satu baris saja. Untuk menggunakan input teks, digunakan tag input dengan atribut tipe teks. 5. Login, input tipe teks dan password. Program akan menampilkan from login jika from tidak dalam kondisi post, dan jika dalam kondisi post akan dikerjakan baris program untuk menerima masukan dari input teks dan program, lalu membandingkannya dengan data yang telah ditetapkan. Jika hasil perbandingan bernilai besar, akan ditampilkan login berhasil, dan jika salah akan ditampilkan login gagal. Nah, input tipe radio. Radio button adalah salah satu komponen input di dalam teks HTML yang berfungsi untuk membuat inputan dari pengguna untuk memilih salah satu jawaban yang tersedia. 7. Input tipe checkbox. Checkbox adalah salah satu komponen HTML yang dapat kita gunakan untuk memilih satu atau beberapa item dengan cara mengklik checkbox yang dikehendaki. 8. Combo box. Combo box pada PHP adalah elemen from berbentuk kotak yang jika diklik akan menampilkan pilihan menu ke bawah, drop down list. Untuk membuat combo box menggunakan tag select.
9. List box. Nilai yang dipilih dari inputan ini dapat dibaca dengan array post standar seperti input teks dan divalidasi untuk memastikan pengguna memilih merek HP. 10. Text area. Text area adalah elemen from untuk memasukkan berupa multi-line text. Text area dibuat dengan menggunakan text area. 11. From validation PHP. From validation adalah mengkondisikan isian dari from valid atau tidak mengandung kesalahan sebelum disimpan. 12. Validation from menggunakan JavaScript. Jika nama email dan alamat diisi atau tidak kosong, maka akan dikembalikan nilai true pada from agar dapat diteruskan. Jika tidak, maka tampilkan pesan alert yang menampilkan Anda harus mengisi data dengan lengkap. Di sini memerintahkan untuk menjalankan fungsi validasi saat from di submit atau on submit. Tugas 12. Array dan fungsi di PHP. 1. Mendeklarasikan dan menampilkan array. Array merupakan tipe data terstruktur yang berguna untuk menyimpan sejumlah data yang bertipe sama. 2. Array asosiatif. Indeks array dapat berupa bilangan integer atau string asosiatif. 3. Array dengan for dan for each. Perulangan for each digunakan untuk melakukan perulangan nilai array, baik pada indeks array maupun asosiatif array. Di samping itu, for each juga dapat digunakan untuk melakukan perulangan nilai objek atau class. 4. Array asosiatif dengan for each dan while list. Array asosiatif adalah suatu array di mana yang kuncinya bukan berupa indeks integer yang dimulai dari 0. Akan tetapi, yang menjadi key-nya adalah suatu teks bertipe data string. 5. Mencetak struktur array. Array terindeks adalah array yang setiap itemnya berbedakan dengan indeks tertentu. Indeks tersebut bertipe data string dan selalu dimulai dari angka 0. 6. Mengurutkan array dengan source dan air source. Source adalah mengurutkan array dari kecil ke besar, sedangkan air sort adalah mengurutkan array dari besar ke kecil. 7. Mengurutkan array dengan asort dan ar sort. Asort adalah mengurutkan asosiatif array dari kecil ke besar menurut nilai. Ar sort adalah mengurutkan asosiatif array dari besar ke kecil menurut nilai. Mengurutkan array dengan ksort dan kr sort. Ksort adalah mengurutkan asosiatif array dari kecil ke besar menurut kata kunci, sedangkan kr sort mengurutkan asosiatif array dari besar ke kecil menurut kata kunci. 9. Mengatur posisi pointer dalam array. Parent digunakan untuk mendapatkan elemen data array yang ditunjuk oleh pointer. N digunakan untuk menunjuk pada elemen data array terakhir. Next digunakan untuk menunjukkan pada elemen selanjutnya, sedangkan pref digunakan untuk menunjukkan pada elemen sebelumnya. 10. Mencari elemen array. Kondisi if-else diperlukan untuk memeriksa suatu nilai untuk melakukan suatu aksi. 11. Fungsi tanpa return value dan parameter. Pembuatan fungsi tanpa menggunakan parameter dengan memanggil fungsi tersebut tanpa mengirimkan sebuah atau beberapa file. Fungsi tanpa return value, tapi dengan parameter. Menggunakan istilah parameter disebut argumen. Sebenarnya argumen lebih tepat digunakan pada saat pendefinisian fungsi. Gunakan parameter pada saat kita memanggil fungsi. 13. Fungsi dengan return value dan parameter. Ketika return digunakan, maka eksekusi fungsi berhenti dan nilai dikembalikan ke pemanggil fungsi. 14. Passing by value. Variabel dalam file PHP dilewatkan oleh nilai. Ruang lingkup variabel itu didefinisikan pada fungsi yang terikat dalam ruang lingkup fungsi. Passing by reference. Meneruskan variabel dengan mengacu pada suatu fungsi, sehingga fungsi tersebut dapat memodifikasi variabel.
16. Menampilkan df dan fungsi. User definite fungsi adalah fungsi yang bisa kita buat sendiri dengan PHP. 17. Mengecek keberadaan fungsi di versi PHP saat ini. Memeriksa ketersediaan file array PHP 16 dengan fungsi file exist. Jika file ada berarti akan menampilkan fungsi get definite function ada di PHP versi ini. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.